Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, materi pada pagi hari ini kita akan membahas adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Ada yang tahu adab berpakaian itu seperti apa, berhias itu seperti apa, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu itu seperti apa? Ya, kalau adab berpakaian itu menutup aurat. Kemudian kita pertama akan membahas adab berpakaian. Di dalam buku dibaca ya, pengertian adab berpakaian. Al-Quran paling tidak menggunakan 3 istilah untuk pakaian, yaitu ibas, istiyab, dan sarabil. Libas pada mulanya berarti penutup. Hal ini cocok untuk sesuai dengan fungsi pakaian. Nah, fungsi pakaian itu kan untuk menutup aurat kita, menutup tubuh kita dari apa? Dari pandangan orang lain, yaitu sebagai penutup. Kata libas digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Pakaian dinamai shiba atau saub karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Sedangkan kata sarabil berarti pakaian dalam artian apapun bahannya. Selanjutnya adalah fungsi pakaian. Yang pertama, fungsi pakaian itu untuk menutup aurat. Yang kedua, untuk perhiasan. Yang ketiga, untuk melindungi dari bencana. Yang keempat, menunjuk identitas. Seperti contohnya, wanita muslimah itu identik dengan berhijab. Nah, kemudian laki-laki muslim itu identiknya dengan pakai sarung, pakai songkok. Itu identiknya laki-laki muslim. Kemudian penutup aurat itu yang seperti apa? Apakah harus panjang? Apakah harus lebar? Nah, yang penting itu menutup aurat. Seperti panjang, harus panjang, tapi nggak boleh metet. Metet itu ngepres sama tubuh, jadi kan kelihatan toh. Nah, harusnya itu yang longgar. Kemudian selanjutnya nilai positif adab berpakaian. Nah, dengan berpakaian maka kulit yang berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan fisik karena gesekan, sinar matahari, kuman-kuman, panas, zat kimia, dan lainnya dapat terjaga. Nah, adanya pakaian, umpama kita pergi panas-panasan, itu kan masih tidak langsung kena kulit. Nah, masih ada batasan sama pakaiannya. Nah, selanjutnya membiasakan adab berpakaian. Pertama, disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. Yang kedua, berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan nerawang. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Yang keempat, menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran atau kesombongan. Nggak boleh. Contohnya, si Andi pakai baju baru, nah dengan niatan agar dipuji, oh ini loh aku habis beli baju baru, gitu nggak boleh ya. Yang kelima, disunahkan berdoa ketika memakai dan melepaskan pakaian. Yang keenam, tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau ada simbol agama non-muslim. Kemudian mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian, dan yang terakhir disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Kemudian ada berhias. Pengertian ada berhias dalam bahasa Arab disebut dengan yatazayyana, yatazayyanu. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, berhias diartikan usaha untuk memperelok atau memperindah diri dengan busana, pakaian, ataupun yang lainnya. Kemudian secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan, ataupun yang lainnya, dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang melihat. Tapi di sini jangan dengan niatan untuk
agar dipuji, sombong kepada orang lain, dan lainnya. Kemudian jangan menyerupai lawan jenisnya dalam berhias ataupun berpakaian. Selanjutnya, bentuk-bentuk adab berhias yang harus diperhatikan yaitu niat yang lurus. Jadi dalam berhias ataupun berpakaian dengan niat untuk menutup aurat, jangan untuk pamer, riya, dan lainnya. Yang kedua, dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Yang ketiga, dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. Yang keempat, tidak berlebihan. Terus kemudian dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang jahiliyah. Kemudian berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelaminnya. Dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun riya. Nah, disitu sudah diwanti-wanti. Jangan berhias untuk riya, sombong, dan lainnya. Selanjutnya, nilai positif adab berhias. Seorang muslim ataupun muslimah yang berhias sesuai ketentuan Islam, maka sesungguhnya telah menegaskan jati dirinya sebagai mukmin ataupun muslim. Seorang yang berhias secara islami akan merasa nyaman dan percaya diri dengan dandanannya yang telah mendapatkan jaminan halal secara hukum Islam, sehingga apa yang dilakukan akan menjadi motivasi untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sesamanya, tidak menimbulkan keangkuhan dan kesombongan karena dandanan yang dikenakan, karena keangkuhan dan kesombongan merupakan perangkap setan yang harus dihindari. Berhias secara islami akan memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan. Karena niat berhias adalah untuk ibadah, maka segala aktivitas berhias yang dilakukan orang muslim akan menjadi jalan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ditanyakan dalam pembahasan adab berhias? Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah membiasakan adab berhias. Islam memerintahkan berhias yang baik, bagus, dan indah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Islam mengajarkan untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, berhias secara lazim, jangan kurang dan jangan berlebihan. Kemudian ada beberapa hal yang diharamkan dalam berhias, yaitu pertama, bagi laki-laki memakai emas dan sutra. Kemudian pakaian yang pertajam bagian tubuh atau pakaian yang ketat itu nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki, itu juga tidak boleh. Keempat, pakaian yang berlebihan dan untuk niat untuk pamer, riya, maupun untuk sombong. Kemudian tato dan mengikis gigi. Selanjutnya mempertipis alis, yang terakhir menyambung rambut. Itu semua yang diharamkan dalam berhias di dalam agama Islam. Selanjutnya adab perjalanan. Pertama, pengertian adab perjalanan. Dalam bahasa Arab ditemukan kata rihlah atau safar yang mempunyai pengertian sama dengan perjalanan. Secara istilah, perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Kemudian bentuk adab perjalanan. Pertama, adab sebelum berangkat. Ketika meninggalkan rumah sebelum berangkat, kita dianjurkan untuk berdoa. Kemudian adab ketika di perjalanan. Nah, apabila berpergian menggunakan kendaraan, maka segera membaca doa. Nah, dianjurkan untuk membaca doa. Nah, ketika di perjalanan, dianjurkan untuk setiap di perjalanan untuk membaca sholawat. Jika tidak membaca sholawat, dianjurkan untuk lebih baik tidur. Kemudian adab ketika kembali dari perjalanan sebagai ungkapan rasa syukur atau keselamatan selama perjalanan, maka sesampainya di rumah hendaklah segera mengucapkan hamdalah atau sujud syukur.
sebagai ungkapan bersyukur selamat sampai tujuan dan kembali lagi ke rumah dengan selamat. Kemudian selanjutnya nilai positif adab perjalanan. Menurut Imam Al-Ghazali berpendapat, bersafarlah karena dalam safar itu sesungguhnya memiliki keuntungan. Keuntungan safar diantaranya: pertama, safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Kedua, safar menjadi sarana bagi orang untuk mencari hasil usaha. Ketiga, safar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dengan safar maka seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang dimiliki oleh masyarakat yang dikunjungi. Yang kelima, perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia. Nah, itu nilai positif dari adab perjalanan. Selain itu juga dalam nilai positif dalam adab perjalanan juga untuk menyambung tali silaturahmi antar keluarga, sahabat maupun teman. Baik, selanjutnya adab bertamu. Pertama, pengertian adab bertamu. Dalam pergaulan sehari-hari, istilah bertamu sering disamakan dengan silaturahim atau berkunjung. Memang diantaranya tujuan bertamu adalah untuk menjalin silaturahim. Maka dari itu, penggunaan istilah bertamu dan silaturahim sering dipakai secara bergantian. Bertamu di samping dianjurkan oleh agama, juga merupakan tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan. Dengan bertamu, seorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini. Selanjutnya, bentuk adab bertamu. Pertama, memilih waktu yang tepat. Kedua, mengetuk pintu atau membunyikan bel. Ketiga, tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Yang keempat, memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal. Yang kelima, mengucapkan salam. Yang keenam, apabila sudah dipersilahkan masuk, maka masuklah dengan sopan. Yang keenam, jangan duduk sebelum dipersilahkan. Yang ketujuh, menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan. Yang kedelapan, mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan sopan. Yang kedelapan, apabila disuguhi makanan dan dipersilahkan, maka makanlah dengan sopan. Jangan memakan seperti orang lapar dan rakus. Yang kesembilan, jangan melirik-lirik. Yang kesepuluh, apabila dirasa sudah cukup, bersegeralah untuk minta izin untuk berpamitan. Yang kesebelas, lama waktu bertamu maksimal 3 hari. Yang terakhir, ucapkanlah salam dan terima kasih. Selanjutnya, nilai positif adab bertamu. Bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, intimidasi, dan lainnya. Islam memandang setiap orang mempunyai persamaan dan kesesuaian dalam berbagai aspek dan kepentingan. Karena itu, dengan bertamu ataupun berkunjung, seorang akan mempertemukan persamaan ataupun kesesuaian, sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalin kehidupan. Bertamu juga dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengokohkan kembali silaturahim yang sempat terputus. Bertamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjalin komunikasi dan kerjasama. Kemudian, membiasakan adab bertamu. Dengan bertamu akan terjalin ukhuwah yang kokoh. Dalam hal ini, bertamu tidak hanya menyangkut hubungan antar individu, tetapi juga bisa antar individu dengan masyarakat ataupun individu dengan keluarganya, atau bahkan antara masyarakat lainnya. Selanjutnya, adab menerima tamu. Pertama, pengertian adab menerima tamu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, menerima tamu diartikan dengan kedatangan orang yang bertamu atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim.
dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu. Kemudian atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah, setiap muslim wajib hukumnya untuk memuliakan tamunya tanpa memandang siapapun orangnya yang bertamu dan apapun tujuan. Selanjutnya, bentuk adab menerima tamu. Apabila kedatangan tamu, maka hendaklah diperhatikan hal-hal berikut ini. Seperti pertama, berpakaian sopan. Kedua, terimalah tamu dengan sopan santun dan ramah. Ketiga, jawablah salam. Yang keempat, tunjukkan wajah yang ceria dan berseri-seri. Yang kelima, wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. Yang keenam, persilahkan masuk dan duduk. Yang ketujuh, suguhilah hidangan dan minuman. Yang kedelapan, apabila tamu tersebut ingin ketemu orang tua kita, maka segeralah beritahu orang tua kita. Yang kedelapan, ajaklah bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. Yang kesembilan, jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamit pulang. Dan yang terakhir, antarlah tamu sampai depan rumah ketika pulang. Kemudian selanjutnya, membiasakan adab menerima tamu. Pertama, agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus memiliki pikiran yang positif. Jangan husnudon terhadap tamu yang ingin bertamu. Jangan sampai kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negatif dari tuan rumah. Sebagai tuan rumah harus sabar dan menyambut tamu yang datang apapun keadaannya, walaupun nggak bawa bingkisan atau apa-apa, tetap kita terima ya. Soalnya dalam Islam diwajibkan untuk memuliakan tamu dengan keadaan apapun. Terima kasih. Selanjutnya ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham, waktunya juga sudah habis. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.